Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma pengurutan data secara bubble sort. Nah, terlebih dahulu kita harus lihat bagaimana visualisasi dari pengurutan data secara bubble sort. Kita lihat di sini. Kita urutkan, kemudian lakukan. Nah, di mana dia akan membandingkan dua indeks yang saling berdekatan ketika if elemen kiri lebih besar dari elemen kanan, maka dia akan melakukan proses swap seperti ini. Misalnya ini ya. Misalnya nilai dari data 44 dan 36. Di sini dia mengatakan, jika elemen kiri lebih besar dari elemen kanan, maka lakukan proses penukaran data. Yaitu elemen kiri set elemen kanan. Jadi kita lihat apabila ini 44 lebih besar dari 36, maka lakukan proses pertukaran. Maka otomatis nantinya kedua data ini akan saling ditukarkan. Seperti itu. Coba kita play. Nah, dia akan saling ditukarkan. Kemudian proses penukaran data ini dia akan berhenti pada looping di sini. Kemudian selanjutnya dia lakukan penukaran data lagi, dia akan berhenti sampai di sini. Di mana proses pertukaran data ini indeks yang terakhir ini adalah dia yang duluan selesai. Dan terakhir adalah indeks paling posisi kiri, seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat ini adalah kita buat. Nah, ini adalah salah satu contoh psikot dari algoritma bubble sort. Itu tipe array ya, dimana di sini kita terlebih dahulu itu mendeklarasikan variabel n ya sebagai size dari array-nya atau panjang array-nya. Kemudian di sini terjadi perulangan looping sebanyak 2 kali, dimana di perulangan terakhir ini kita akan mengecek kondisi itu jika array indeks kj lebih besar dari array indeks j tambah 1, maka akan dilakukan proses swap ya, atau pertukaran data. Nah, pertukaran data itu ada terjadi di sini. Nah, ketika kondisi ini terpenuhi, maka akan dilakukan proses pertukaran data. Nah, kemudian saya sudah buat flowchart-nya seperti ini. Nah, di sini juga sama dengan ini ya. Persis. Lalu kerjanya sama. Kita buat dua variabel, kita buat dua looping itu perulangan. Kemudian di perulangan terakhir itu kita akan mengecek kondisi ya. Di sini array indeks ke j lebih besar dari array indeks ke j tambah 1. Nah, maka jika true terpenuhi, maka kita akan melakukan proses pertukaran data. Di sini proses pertukaran datanya. Nah, setelah itu hasil akhir adalah kita cetak outputnya. Kita cetak nilai vektor atau elemen vektor yang sudah kita sorting tadi. Nah, di sini itu adalah proses menginput ya. Kita coba saya run. Nah, di sini itu input ya, berarti inputnya banyak data yang akan saya inputkan nantinya. Misalnya di sini ada 4 data yang akan saya inputkan. Kemudian sini input ya, indeksnya itu dimulai dari 0. Berarti ini adalah indeks ke 0. Misalnya adalah 4. Kemudian data ke indeks ke satunya adalah 2. Kemudian 5. Kemudian 7. Nah, seperti ini. 2, 4, 5, 6. Maka datanya akan tersorting ya. Ini adalah descending. Kita ubah dulu jadi
descending itu cukup mudah, tinggal kita ubah di sini. Descending itu data terbesar ke terkecil. Oke, kemudian kita inputkan lagi. Misalnya ada 4 data lagi ya. 7, 3, 2, 9. Maka datanya akan terurut secara descending. Nah, seperti itu. Kalau kita memakai flowchart, nah di sini kita bisa langsung Nah, setelah itu di sini saya akan membuat listing di NetBeans ya, listing Java-nya mengenai bubble sort. Nah, pertama yaitu di sini saya akan buat project baru ya, project Java application. Next, kemudian misalnya namanya adalah nama saya sendiri ya, project saya, kemudian finish. Nah, setelah itu saya akan buat page kit ya, new, dengan nama misalnya sorting, karena ini adalah pengurutan data. Sorting, finish. Kemudian kita buat kelas Java class ya. Sorting apa ya? Bubble sort. Finish. Oke, finish. Nah, sebelum itu sebelum saya melakukan membuat, nah di sini yang pertama itu kita panggil method main-nya ya terlebih dahulu. Public static void main. Oke, nah terlebih dahulu itu kita akan membuat fungsi yang berisi untuk menambahkan data vektor ya. Data vektor jadi static. Sini static vektor integer, kemudian dengan nama insert data, parameternya tidak ada, ini kita import dulu ya, Java Utils. Kemudian saya buat di sini vektor tipe integer dengan nama vec saja, vec new vector seperti ini. Kemudian kita kembalikan nilai vector ini salah nih, vector. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan kita akan menambahkan data pada vektor ini ya, vektor f di dalam metode insert data. Oke, pertama itu vektor f, misalnya nilainya adalah 8, kemudian nilainya adalah 9. Kita copy paste saja supaya lebih cepat. Oke, Ctrl F. Datanya sebanyak 8, tinggal diubah 1, 5, 6, 7, apalagi ya, 4, 2 sudah ada, 2. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita membuat fungsi yang berisi menambahkan data pada vektor yang sudah kita buat, kemudian
kita buat metode lagi, yaitu metode untuk mencetak data pada vektor ini, yang ini. Tuh, kita buat static, kembalinya void ya, void. Kemudian misalnya namanya adalah apa ya, bagus. Namanya adalah show data, tabel data ya. Show data, cetak data saja. Cetak data. Nah, parameter input vektor integer, kemudian vektor. Oke, nah seperti ini. Kita sort dulu baris baru, kita buat baris baru supaya nanti tampilannya tidak berdempet-dempet ya. Seperti ini. Kemudian di sini saya akan buat perulangan untuk menampilkan nilai dari vektor ini. Jadi for saya deklarasikan sebuah variabel di sini, misalnya variabel o. Nah, variabel o ini menampung nilai dari insert data, nilai dari vektor, nilai dari apa? Data dari vektor ini. Nah, solid tab slash tab supaya datanya terspasi, enggak terspasi sih, tab enggak dempet-dempetan. Kemudian setelah itu kita panggil ya, yaitu ini tadi o yang menampung nilai dari vektor v. Oke, seperti ini. Sort lagi nilainya. Nah, setelah kita uji coba terlebih dahulu. Di sini saya buat vektor baru untuk menampung metode di atas. Nah, insert data, kemudian di sini ya. Oke, kita tinggal copy paste saja. Ini insert data. Insert data. Jadi bahwa vektor ini berisi fungsi insert data seperti ini. Kemudian untuk mencetak nilai dari vektor ini jadi gampang ya. Kita tinggal memanggil metode cetak data. Karena kita sudah deklarasikan tadi ya. Nah, kita panggil seperti ini. What's wrong? Cetak data. Itu berisi data seperti ini. Kita coba run file. Nah, benar, datanya sudah tercetak. Ini baris baru ya. Kita coba mana tadi? Print file. Oke, seperti itu datanya sudah tampil. Nah, setelah itu kita buat lagi metode yaitu tukar elemen, pertukaran elemen. Nah, metode ini nantinya akan digunakan untuk memudahkan pada proses sorting nanti. Karena kan pada proses sorting atau pengurutan data itu kita harus melakukan proses pertukaran elemen. Misalnya di sini kan 8 dengan 1. Pengurutannya jika kita ingin ke descending, maka terlebih dahulu kita tukarkan elemennya. Maka kita buat dulu metode pertukaran elemennya di sini saja. Static, kemudian void ya. Static void. Di sini tukar elemen apa ya? Bagus. Tukar elemen. Oke. Tukar elemen saja. Tukar elemen, kemudian dengan parameter input vektor ya.
vektor, kemudian dengan tipe integer. Di sini saya membutuhkan buat beberapa indeks ya. Indeks A integer ya. Integer indeks A, integer indeks B ini. Nah, ini indeks A dan indeks B ini nanti yang akan saya tukarkan ya. Indeks B. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan proses pengecekan terlebih dahulu, yaitu if jika indeks A itu lebih besar atau sama dengan 0 dan indeks A itu lebih kecil dari vektor size ukuran vektornya, sama juga dengan di B ya, indeks B, dan indeks B lebih besar atau sama dengan 0. Salah di sini ya. Dan indeks B itu lebih kecil dari vektor size, panjang size vektor ya. Dan indeks A itu tidak sama dengan indeks B. Seperti ini. Salah ini. Indeks B. Kemudian kita buat variabel 3, kita butuh 3 variabel lagi untuk melakukan proses pertukaran elemennya ya, yaitu misalnya integer A, B, dan C seperti ini, dimana A itu sama dengan vektor titik set vektor getnya, kita ambil nilainya get indeks A sama juga dengan B ya, kita copy paste indeks B, indeks B. Salah ya, yang ini indeks B, indeks B seperti ini. Kemudian maka C sama dengan A, C diubah jadi A, kemudian A itu diubah jadi B, kemudian B itu sama dengan C, maka setelah proses pertukaran elemen ini, maka kita akan kembali men-set vektornya ya, A sama dengan vektor set indeks, yaitu indeks A variabel A, Ctrl C F seperti ini. Ini kita ubah jadi B. Nah, kemudian ini adalah selesai metode tukar elemennya. Dan yang terakhir adalah kita buat metode pengurutan datanya, itu bubble sort.
Ini adalah metode yang terakhir, proses yang terakhir untuk pengurutan data pada bubble sort. Itu kita buat static tipe kembalian void ya. Static void. Misalnya namanya tetap ya bubble sort, kemudian parameter inputnya vector integer seperti ini. Nah, terlebih dahulu kita lihat dulu bagaimana visi code-nya ya. Kita lihat di sini. Nah, pertama yaitu di sini dia mendeklarasikan terlebih dahulu itu n ya. N adalah length, berarti panjang dari vektor. Berarti kita buat dulu di sini. Kita buat integer n itu sama dengan vect titik size seperti ini. Tuh, kita lihat lagi visi code-nya. Kemudian dia lakukan perulangan repeat until. Oke, perulangan repeat until ya. Di sini kita buat dulu variabel boolean ya. Itu mula-mula kita beri nilai boolean. Kan boolean ini hanya nilai true or false. Boolean itu kemudian misalnya namanya adalah, kita kasih nilai awal adalah misalnya pertukaran atau swap. Ini tadi apa ya? Swap itu sama dengan true. Awalnya adalah true seperti ini. Kita ganti saja jadi misalnya pertukaran biar lebih mengerti. Pertukaran. Nah, setelah itu kita lakukan proses pengulangan tadi, repeat until. Do while selama ketika ada pertukaran, ada pertukaran. Nah, setelah itu kan kita kasih nih nilai parameter awalnya adalah true. Nah, ketika dia masuk di perulangan ini, maka nilai dari ada pertukaran tadi itu kita ubah, update ya, menjadi false seperti ini. False. Kemudian sini kita lihat lagi, kita akan melakukan looping ya, looping untuk indeks i. Looping berarti di sini kita buat looping for integer i sama dengan 1, i lebih kecil dari n, i increment kemudian apa ya tadi, kemudian dia akan mengecek. Nah, setelah kita di dalam proses looping ini, masuk ke proses looping ini, maka kita akan mengecek nilai dari apa tadi, ini if index array, yaitu if mengecek ya, apabila mengecek jika vektor get index ke i kurang 1, berarti ini vektor get i kurang 1 itu sama saja vektor get index ke 0 ya, karena i sama dengan 1, i dikurang 0. Berarti kita mengecek apabila vektor get index i kurang 1 itu lebih
kecil dari vektor get index ke i seperti ini. Nah, ketika seperti ini, maka terjadi pertukaran, maka akan terjadi proses pertukaran elemennya. Ketika kondisi ini terpenuhi, misalnya indeks ke vektor indeks ke 0 ini lebih kecil dari indeks ke i, maka kita akan melakukan proses pertukaran, yaitu tukar nilai. Nah, kan tadi saya sudah membuat metode pertukaran elemennya ya. Ini misalnya ke ini kan, jika 8 ini lebih kecil dari 1, maka lakukan proses pertukaran elemen. Ini 1 ditukarkan ke 8-nya. Seperti itu. Mana ya? Tukar elemen ini. Kemudian untuk kampanye kita tinggal panggil tukar elemen. Seperti ini, vektor ke i kurang 1 i. Nah, kemudian kita perbarui status tadi, ada pertukarannya, ada pertukaran variabel ada pertukaran tadi, kita perbarui, nggak bisa ya, ada pertukaran menjadi true, karena memang benar ketika proses tukar elemen ini terjadi, maka kita update isi dari variabel ada pertukaran itu yang semula false menjadi true. Nah, setelah itu kita ini and if and for kan true. Nah, lihat, kemudian kita update nilainya ya, n kurang 1 berarti n decrement, berarti panjang vektor kurang-kurang seperti ini. Nah, ini adalah metode bubble sort. Ini adalah dimana di sini berisi proses pengurutan data. Jadi ketika kita ingin menampilkan data yang sudah diurutkan, kita panggil di metode mainnya ya. Seperti ini kan, tadi saya sudah mencetak data yang di atas, data yang sebelum proses pengurutan terjadi. Jadi kita taruh saja di sini sort tab ya, yaitu data sebelum disorting. Oke. Nah, ini berisi cetak data, maka yang tertampil itu adalah ini. Setelah itu kita panggil metode sorting tadi, proses sortingnya, proses pengurutan datanya, dan dia akan melakukan proses pengurutan data ini. Misalnya bubble sort, lakukan proses pengurutan bubble sort dengan datanya itu vektor data ya, dan ini nilai di data ini akan dilakukan proses bubble sort di metode ini. Kemudian setelah itu kita cetak kembali datanya. Kita cetak datanya. Kita panggil datanya, cetak ulang. Kok nggak bisa ya? Oke, cetak data. Seperti ini, kita taruh di sini. Sort ya. Sort tab. Itu data. Salah nih. Data. Maaf ya. Data setelah di sorting seperti ini. Nah, kemudian kita run ya. Ini data sebelum di sorting ini. Kemudian kita akan menampilkan data baru setelah dilakukan proses bubble sort di sini, di metode bubble sort. Kemudian kita akan cetak data
data baru ya. Bukan data baru sih, itu data yang sudah dilakukan proses sorting. Kita run. Nah, seperti ini. Maka datanya akan tercetak setelah dilakukan proses bubble sort, itu secara descending, itu dari besar data ke terbesar ke terkecil ya, 9876542. Nah, di sini masih mana ya data skala besar penting, kita taruh sini supaya lebih rapi. Sorted. Oke. Run file. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, data sebelum disorting itu 8156742349. Setelah disorting itu dengan menggunakan bubble sort ya. Bubble sort secara descending, maka datanya akan terurut seperti ini. Nah, saya kira itu saja untuk pada tutorial algoritma sorting bubble sort ini. Kemudian saya akan lanjutkan yaitu mengenai pengurutan secara insertion ya. Oke, terima kasih.